saya mau berangkat. Tapi ternyata saya ada urusan dengan tetangga, jadi saya belum bisa berangkat ke kampus. Mungkin setelah ini saya baru bisa cus ke kampus. Nida Ulfitri ada? Nida Ulfitri masih perjalanan, Bu. Kan rumahnya Gresik. Kemarin baru selesai LDK. Hari ini pulang. Oh, berarti kelas ini tuh barusan LDK-nya barusan kemarin? Iya, ya, gelombang 1. Sudah mau lulus baru LDK ya, luar biasa. Tapi nggak apa-apa, disyukuri masih bisa ikut program LDK gitu ya. Oke teman-teman, ini saya mau bercerita sedikit gitu ya. Saya mau cerita sedikit tentang analisis biaya volume laba. Nah, seperti yang saya ceritakan kemarin, sebelum kita masuk ke analisis CVP gitu ya, teman-teman harus paham dulu konsep laporan laba rugi dulu. Teman-teman harus tahu apa saja yang tersaji dalam laporan laba rugi. Kenapa disusun laporan laba rugi? Jadi teman-teman nanti bisa tahu, bisa paham bahwa ketika kita mau memforecast, ketika kita mau memprediksi laba gitu ya, kita bisa menggunakan beberapa teknik atau beberapa cara. Salah satunya adalah volume dan laba. Volume ini berarti kita bicara mengenai kuantitasnya, kita bicara mengenai banyaknya. Secara bodon, agar kita memperoleh laba yang kita inginkan, kita itu harus memproduksi, harus menjual produk sebanyak berapa. Intinya seperti itu. Nah, ini kita lihat satu persatu. Dari definisinya dulu. Jadi, nanti tujuan pembelajaran dari CVP ini teman-teman diharapkan bisa mengerti tentang analisis CVP. Jadi apa itu analisis CVP, apa itu cost volume profit gitu ya. Berapa jumlah produk yang harus dijual, berapa jumlah produk yang harus diproduksi sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, bagaimana perusahaan tidak mengalami kerugian? Caranya perusahaan harus menjual produk pada titik BEP-nya atau dikenal dengan titik impas atau dikenal dengan istilah break even point. Kemudian selain kita harus tahu jumlahnya, kita juga harus tahu nilainya. Berapa nilainya? Berapa target penjualannya? Berapa margin of safety ratio-nya? Berapa margin kontribusinya? Margin kontribusi it means sama dengan labanya atau keuntungan yang diharapkan. Kemudian kita bisa tahu grafiknya. Kalau teman-teman dulu sudah pernah melalui gitu ya, mengambil mata kuliah matematika ekonomi gitu ya, tentunya untuk memahami CVP-nya kan lebih mudah. Kalau di mata kuliah matematika ekonomi, kita bicara mengenai break even point, berarti kita bicara mengenai titik impas, berarti kita bicara mengenai demand sama supply, dia berada pada satu titik yang sama, ya kan? Gambarnya seperti ini, grafiknya biasanya gambarnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Nah, titik yang ada di tengah itulah yang disebut sebagai break even point. Nah, di sini diceritakan kenapa kita selalu berbicara mengenai laba, kita berbicara mengenai keuntungan gitu ya. Karena kita akan selalu berbicara mengenai biaya. Kalau misalnya kita menginginkan keuntungan yang lebih besar, menginginkan keuntungan yang lebih banyak, kita mesti harus bicara mengenai biaya produksinya. Biaya satu produk diproduksi menghabiskan berapa? Apa saja yang terlibat di dalamnya? Ada biaya apa saja? Biaya tetap, biaya variabel, kita mau jual berapa yang harus kita jual, dan bagaimana bauran mix-nya. Bauran mix itu penawaran sama konsumsinya, supply sama demand-nya, penawaran sama permintaannya itu seperti apa. Nah, kalau kita tahu tentang analisis CVP atau biaya volume laba, nanti kita jadi tahu berapa jumlah target penjualan yang kita targetkan di tahun ini.
Ada target peningkatan atau tidak dari tahun sebelumnya secara perhitungan kuantitas, secara perhitungan berapa banyaknya produk yang harus kita jual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kita punya target, misal kita punya target 500 juta untuk tahun ini. Tahun lalu kita punya target 250 juta dan sudah terlampaui sebanyak 300 juta. Berarti kita ada surplus di situ sebesar 50 juta dengan penjualan misalnya 100 unit. Berarti kalau tahun ini kita ingin mencapai 2 kali lipatnya, misalnya 500 juta, yang kemarin 100 unit, berarti tahun ini kita harus menjual 2 kali lipatnya dari tahun yang sebelumnya. 100 kali 2 berarti 200 unit. Agar bisa melampaui targetnya, misalnya targetnya 500, tapi siapa tahu kita nanti bisa punya target penjualan atau keuntungan kita 700 juta, berarti kita harus lebih dari 200 unit. Misalnya 350, 300, 275 di atas angka 200 unit. Nah, kalau kita bicara mengenai kuantitas barang yang kita jual, produk yang kita jual, tentunya kita juga akan melihat komponen biaya yang terlibat ketika kita mau memproduksi barang tersebut. Nah, komponennya apa saja? Misalnya ada biaya tetap, biaya variabel. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, misalnya tahun lalu dengan tahun ini, berbeda nggak harganya? Biayanya ada yang ganti nggak harganya? Biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerjanya, biaya overhead pabriknya, dia ada yang ganti nggak di situ? Ada perubahan nggak? Nah, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Kalau kita sudah mempertimbangkan biayanya, mempertimbangkan kuantitas yang akan dijual, tentunya kita juga akan mempertimbangkan laba yang akan kita peroleh. Jadi CVP ini poin pentingnya ada 3. Kuantitas barang yang akan dijual, kemudian biaya tetap dan biaya variabel, efeknya terhadap biaya tetap dan variabel, kemudian yang terakhir adalah laba ruginya. Nah, intinya kalau CVP ini kita berharap perusahaan yang akan mengalami kerugian. Karena kita akan tahu berapa titik impasnya, sehingga kita harus menjual di atas titik impas. Minimal pas di titik impasnya. Intinya seperti itu. Nah, yang kedua, break even point atau titik impas itu tadi. Jadi ada 3 kuantitasnya, kuantitas produk yang harus kita jual, kita pertimbangkan harga dari biaya tetap dan biaya variabel, ada kenaikan harga enggak untuk biaya tersebut, kemudian laba yang kita inginkan, laba yang kita targetkan. Ini yang pertama, hal pertama, 3 hal yang penting ketika kita belajar analisis cost volume profit. Yang kedua, kita harus paham betul apa yang dinamakan dengan titik impas. Jadi gambarnya yang saya gambarkan tadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, titik impas ini adalah posisi di mana kalau di ekonomi itu penawaran dan permintaan itu berada pada satu titik gitu ya, ketemu titik temunya. Jadi seandainya permintaannya 500, kita punya 500. Jadi pasti kejual 500. Nah, kalau kita gambarkan, titik impas ini akan menggambarkan kondisi perusahaan ketika perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Jadi harapannya perusahaan ini tetap bisa menjual produk, kemudian bisa memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan. Dia tidak mengalami kerugian apapun. Nah, kalau kita tahu titik impasnya, berarti kita paham betul berapa produk yang harus kita jual. Ada minimum produk, istilahnya minimum produk yang harus kita jual. Nah, berarti kalau kita bicara mengenai minimum produk yang harus kita jual, produk yang kita jual ini, penjualan dari produk yang kita jual ini, itu bisa kita asumsikan sama dengan total biaya yang kita keluarkan. Jadi impas, dia nggak rugi sama sekali. Kalau lebih berarti dia bisa mengalami laba gitu ya. Nah, jadi bisa kita ceritakan, bisa kita ringkas
Berarti kalau kita bicara mengenai biaya itu masih ada dua di sini, ya kan? Biaya variabel dan biaya tetap. Nah, teman-teman harus ingat bagaimana cara mengidentifikasi yang tergolong sebagai biaya tetap. Teman-teman harus ingat bagaimana cara mengkategorikan apa saja yang tergolong biaya variabel. Banyak kasus gitu ya, banyak kasus atau contoh soal yang dia di situ sudah menyebutkan mengenai biaya total berapa, biaya variabel berapa, itu sudah banyak. Nah, tetapi yang saya lihat ada kasus juga atau contoh case gitu ya, yang dia memerlukan identifikasi ulang. Nah, saya lebih suka yang tipe yang kedua. Jadi belum ada klasifikasinya. Jadi masih berupa case, kemudian kita klasifikasi mana yang tergolong biaya tetap, mana yang tergolong biaya variabel. Nah, di sini yang kita perlu tahu, gitu ya, yang kita perlu tahu, yang perlu kita paham, ketika kita memproduksi suatu barang, kita harus paham satu produknya, satu biji, satu unit itu dia harganya berapa, biaya yang kita keluarkan itu berapa, relevan nggak dengan angka atau harga jual yang akan kita tentukan. Nah, kemudian kita juga harus tahu biaya linearnya. Biaya linear itu biaya yang saling berhubungan. Ya. Kalau linearitas kita gambarkan grafiknya tuh ke atas set, gitu ya. Set, gitu. Jadi dia grafiknya naik. Nah, ada linearitasnya. Kemudian kalau yang tadi biayanya bisa dibagi menjadi dua, biaya tetap dan biaya variabel. Tapi yang jelas kita harus tahu relevan nggak satu unit produk itu mengeluarkan biaya produksi misalnya 35.000. Jadi kita akan 35.000 itu adalah harga pokok produksinya. Untuk HPP-nya saya menginginkan misalnya 50%-nya. Berarti 50% dari HPP-nya. Berarti nanti akan kita jual di harga 35.000 ditambah dengan 50% dikalikan 35.000. Berarti 35.000 ditambahkan dengan 17.500. Berarti nanti akan kita hargai HPP-nya, harga jual produknya itu di harga 52.500. Masih relevan nggak ini? Terlalu tinggi nggak harganya ini? Atau terlalu rendah nggak harganya ini? Sesuai dengan pangsa pasar nggak ini? Nah, ini kita harus tahu. Kemudian kalau kita sudah tahu harga yang relevan untuk harga jual produk kita, baru kita bisa menghitung yang namanya ini, perhitungan labanya. Nah, secara bodon, secara apa ya, gampangnya gitu ya, secara gampangnya profit itu bisa kita peroleh dari pendapatan dikurangi dengan biaya. Pendapatan di sini adalah aktivitas utamanya dari transaksi penjualan. Nah, kita bisa memperoleh profit kalau kita punya pendapatan dari penjualan. Kemudian kita kurangi dengan total biaya yang sudah kita keluarkan. Nah, total pendapatannya atau total penjualannya ini ya dari jumlah atau kuantitas produk yang terjual dikalikan dengan harga jual per unitnya. Jadi misalnya berapa sih penjualannya? 500 unit. Per unitnya berapa? 50.000 misalnya. Berarti total penjualan atau total pendapatannya ya 500 unit kita kalikan 50.000. Jadi ada sekitar apa ya? Mungkin 2,5 juta. 2,5 juta atau 250 juta misalnya seperti itu. Sedangkan untuk total biayanya kita harus tahu biaya tetapnya itu berapa, biaya variabelnya itu berapa. Itu tadi yang saya ceritakan. Rata-rata di contoh soal yang sudah ada, untuk memudahkan itu sudah ada
biaya total dan biaya tetap dan biaya variabel. Tapi nanti akan bingung kalau misalnya dihadapkan dengan case UMKM, gitu ya, UMKM. Kemudian kita harus mengidentifikasi dulu misalnya mana yang tergolong biaya tetap, mana yang tergolong biaya variabel. Cocok nggak kita menggunakan analisis CVP ini di unit yang mau kita teliti misalnya, atau unit yang kita jadikan studi kasus misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, kalau nyari perhitungannya, gitu ya, nyari hitungannya secara gamblang, secara mudah, gitu ya, ya cuman break-even point-nya ya biaya tetap, biayanya berapa, dibagi dengan harga jual per unit, dikurangi biaya variabel per unitnya. Jadi biaya tetap dalam memproduksi itu berapa, dibagi dengan harga jual per unit, dikurangi biaya variabelnya. Ini ada contohnya, tapi contohnya ini gampang banget gitu ya. Di sini Bu Ani ingin membuka bisnis penjualan boneka. Biaya tetapnya yang dikeluarkan sebesar 12 juta. Kemudian biaya variabelnya, ya kan ini dia sudah ada informasinya, biaya tetap 12 juta, biaya variabel 20.000. Harga jual boneka 80.000. Ini mudah sekali, berarti berapakah jumlah boneka yang harus dijual agar Bu Ani memperoleh titik impas atau agar Bu Ani tidak mendapatkan kerugian, ya kan? Berarti ini tinggal 80.000 dikurangi 20.000. 60.000 ya kan, 12 juta dibagi 60.000. Ini mudah sekali. Kalau saya bikin soal nggak akan seperti ini ya, jangan harap saya akan membuat soal seperti ini. Tapi konteksnya adalah yang kita pelajari adalah untuk menentukan titik impas, berarti kita harus tahu biaya tetapnya. Biaya tetap dan biaya variabelnya kita harus pandai, kita harus cermat dalam mengidentifikasinya. Baru kita tahu harga jualnya. Bisa jadi harga jual ini kita harus tahu HPP-nya dulu. Untuk mencari HPP-nya berarti kita harus tahu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik misalnya. Berarti kita juga harus tahu target labanya berapa. Ya kan? Bisa jadi seperti itu. Kalau seperti ini ya ini semuanya dapat 100 ya kan kalau cuma seperti ini. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Mudah sekali. Biaya tetapnya sudah diketahui 12 juta. Harga jualnya 80.000. Biaya variabelnya 20.000. 12 juta dibagi 60.000. 200 unit. Ini juga anak TK mungkin, ya nggak anak TK ya, anak kelas 5 SD juga bisa mengerjakan. Tapi kalau untuk anak D3 ya lebih kompleks gitu ya, nggak langsung tiket gitu ya. Enak sekali kalau langsung tiket. Oke, kemudian di sini ada contoh yang lain, bagaimana cara menghitung titik impasnya. PT ABC memproduksi satu jenis produk dengan biaya variabel per unit sebesar 30.000. Ini biaya variabelnya sudah ketahuan. Biaya tetapnya 20 juta. Harga jual per unitnya 50.000. Berapakah jumlah produk yang harus dijual agar PT ABC setiap bulannya memperoleh titik impas? Nah, sebentar ya, ini Bu Novi WA penting sebentar.
Ini barusan dikabari Bu Novi bahwa akreditasinya harus so must go on lagi gitu ya. Akreditasinya belum sepenuhnya selesai. Uh, tapi nggak apa-apa. Nah, ini contoh yang gampang gitu ya, contoh yang mudah gitu ya. Di sini 50.000 dikurangi 30.000 itu 20.000, 20 juta dibagi 20.000. Jadi dia harus menjual 1.000 unit per bulannya. Diketahui gitu ya, biaya tetapnya 20 juta. Kemudian harga variabelnya 30.000. Harga jual produknya 50.000. Berarti 50.000 dikurangi 30.000, 20.000. Kita bagikan 20 juta dibagi 20.000. Ada 1.000 unit. Ini mudah sekali. Ini yang bikin PowerPoint-nya terlalu gampang gitu ya. Tapi mungkin untuk memudahkan, kita pahami konsepnya. Jadi yang dipahami adalah konsepnya. Nah, ini ada lagi contohnya. PT Bersih Jaya memproduksi mesin pemotong rumput yang sederhana namun efektif. Mesin pemotong rumput dijual pada harga 4 juta rupiah. Berarti harga jualnya adalah 4 juta. Biaya variabel untuk setiap mesin pemotong rumput adalah sebesar 1 juta. Ya, 1 juta. Jika total biaya tetap per bulannya sebesar 450 juta, berapakah jumlah mesin pemotong rumput yang harus terjual per bulannya agar perusahaan memperoleh titik impas? Nah, berapa ini? 4 juta dikurangi 1 juta, ya kan? 3 juta. 3 juta kita bagikan 450 juta dibagi 3 juta, ya kan? Nah, berarti ada 150 mesin pemotong rumput. Jadi setiap bulannya harus terjual 150 unit. Sebentar ya, ini benar VA lagi. Kasihan karena benar baru pemulihan, benar baru habis sakit, jadi benar memang kemarin tidak kita kasih kabar apapun tentang akreditasi ini, kemudian WA saya sebentar. Oke, itu contohnya. Kemudian contoh lagi berikutnya. Berikutnya PT Triple E memproduksi produk tunggal, yaitu produk Y. Berikut ini adalah biaya per unit produk. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ya kan? Yang tadi saya sebutkan. Ini ada biaya per unit produk. Biaya per unit produk ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, BOP variabel. Nah, berarti harga jual produknya itu sebesar 95.000. Biaya tetapnya 55 juta. Nah, ini yang saya maksud. Berarti kita harus menghitung terlebih dahulu biaya overhead, biaya
variabelnya, ya kan? Biaya variabel itu kita hitung dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabelnya. Ketika kita jumlahkan, 36.000 ditambah 12.000 ditambah 22.000 itu ada berapa? 80.000 ya. Kalau nggak salah 80.000. 80.000 atau 70.000 ya? 70.000. Oh iya, 70.000 ya. 36 dengan 34. Oke, ada 70.000. Berarti 95.000 kita kurangi 70.000. Masih ada 25.000. 25.000 ini kita bagikan ke 55 juta. 55 juta dibagi 25.000. Ada berapa? 2.000. 2.200, Bu. Oke, 2.200 unit. Ya kan? Ini jumlah kuantitasnya. Kita bicara mengenai konsepnya ya. Kita harus tahu kuantitasnya, kita harus tahu biaya variabel, biaya tetapnya, baru kita masuk ke labanya. Konsepnya CVP seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan labanya tadi. Atau dikenal dengan istilah margin kontribusi. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai penjualan yang harus dicapai perusahaan agar mencapai titik impas atau break-even point. Di atas break-even point berarti kita sudah mengalami laba, gitu ya. Berarti kita sudah memperoleh laba. Nah, di sini ada istilah kontribusi margin. Kontribusi margin ini diperoleh dari penjualannya dikurangi dengan total biaya variabelnya. Nah, ini kalau secara total kontribusi margin diperoleh dari penjualan dikurangi total biaya variabelnya. Kalau per unitnya berarti harga jual per unit dikurangi harga biaya variabel per unit. Nah, jadi kalau mau cari kontribusi margin CM, total penjualan dikurangi dengan total biaya variabel. Kalau margin kontribusi per unit berarti harga jual per unitnya dikurangi biaya variabel per unitnya. Nah, ini contohnya, contoh perhitungan kontribusi marginnya. Ini ya, tadi rumusnya. Total penjualan dikurangi total biaya variabel. Harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unitnya. Nah, di sini Bu Ani ingin membuka bisnis penjualan boneka. Biaya tetap sudah diketahui 12 juta. Biaya variabelnya 20 juta. Harga jualnya per unitnya adalah 80.000. Berapakah margin kontribusi per unit untuk boneka tersebut, gitu ya. Kita hitung harga jualnya tadi diketahui 80.000. Biaya variabelnya 20.000. Berarti margin kontribusinya tinggal dikurangi. 80.000 per unit dikurangi biaya variabel per unitnya. 80.000 dikurangi 20.000. 60.000 per unit. Berarti kita memperoleh kontribusi margin sebesar 60.000 per unit. Ya, ini rasionya. Bagaimana cara menghitung rasionya? Nah, lebih mudah ya kalau menghitung rasionya. Tinggal margin kontribusinya berapa, dibagi dengan penjualannya berapa, kita kalikan 100%. Kalau dia total, berarti juga dengan totalnya. Kalau itu dia per unit, berarti kita bagikan per unit. Misalnya menggunakan contoh yang tadi, Bu Ani mengeluarkan biaya tetap 12 juta. Biaya variabel per unit 20.000. Harga jual bonekanya 80.000. Margin kontribusinya 60.000. Berarti rasio kontribusi marginnya 60.000 per 80.000. 75%. Nah, ini ya, margin kontribusinya ada 80.000 dikurangi 20.000,
60.000 per 80.000. Nah, terus setelah kita tahu secara kuantitasnya, berapa sih kuantitas yang harus kita jual agar kita break even point? Berapa sih yang harus kita keluarkan jumlahnya? Kuantitas ya, kuantitas itu banyaknya, ya. Sekali lagi banyaknya. Baru setelah tahu banyaknya berapa, baru kita ke nilainya. Nilai di sini adalah nilai rupiahnya, misalnya seperti itu. Nah, di sini titik impas dapat dihitung dalam nilai penjualan. Nah, menentukan berapa nilai penjualan yang harus diperoleh agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, ini bisa juga kalau tadi adalah kuantitasnya, titik impasnya adalah biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Kalau di sini total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Jadi nanti mana yang diketahui lebih dulu. Proses identifikasinya harus lebih detail. Misalnya ini, perhitungan titik impas dalam penjualan dicontohkan dengan Bu Ani membuka bisnis penjualan boneka E. Biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 12 juta. Biaya variabel per unitnya sebesar 20.000. Harga jual boneka per unitnya 80.000. Yang ditanyakan yang pertama adalah rasio margin kontribusi. Tadi masih ingat, untuk rasio margin kontribusi berarti harga jualnya berapa dikurangi dengan biaya variabelnya. Atau total penjualannya berapa dikurangi dengan total biaya variabelnya. Di sini mudah karena 80.000 dikurangi 20.000 ketemu 60.000. Kita bagi dengan harga jualnya. 60.000 dibagi 80.000 sama dengan 75% atau 0,75. Kemudian ditanyakan, nilainya berapa agar Bu Ani tidak mengalami kerugian, agar Bu Ani ini mengalami titik impasnya. Nah, ini nilai rupiahnya. Kalau tadi adalah kuantitasnya, ini adalah nilai rupiah. Di sini BEP dalam nilai penjualan, hasilnya adalah nilai ya, ini sudah ganti nilai penjualan, itu total biaya tetapnya berapa dibagi dengan rasio margin kontribusi. Tadi ada biaya tetapnya 12 juta rupiah. Dibagi dengan kontribusi marginnya, rasionya 75%. Berarti 12 juta dibagi 75%. Sama-sama dengan 12 juta dikali 100 per 75. Ya kan? Dibalik. Kalau 12 juta dibagi, saya ini ya, nah, misalnya di sini 12 juta, kalau misalnya nggak pakai kalkulator gitu ya, dibagi 0,75
Nah, ini berarti sama dengan 12 juta. Ini matematika banget. Dikali, gitu ya, kita bisa bilang kali 100 per 75. Nah, ini sama dengan seperti ini. Oh, nggak bisa. Nah, gitu ya. Jadi dia memperoleh nilai sebesar 16 juta agar dia tidak mengalami kerugian. Itu ada contoh yang lain lagi. Ini saya screenshot, saya SS ya. Oke, kemudian saya share di kelas gitu ya. Saya share di kelas. Kita asumsikan kita belajarnya sampai situ. Nah, ya. Saya asumsikan belajar sampai situ, berarti besok saya mulainya dari situ. Besok pagi saya mulainya dari situ. Oke, konsepnya dipahami. Kemarin karena memang saya diskusi dengan Bu Elmi, gitu, jadi teman-teman nggak megang konsep, jadi ketika dibolak-balik sama Bu Elmi itu bikin Bu Elminya emosi. Jadinya saya pengen kelas ini memahami konsepnya. Jadi memang nggak serta-merta langsung keluar muncul. Kalau soal kan nggak mungkin langsung diketahui biaya variabelnya berapa gitu kan, nggak langsung seperti itu ya. Tapi teman-teman pasti bisa. Jadi itu untuk memahamkan contoh mudahnya seperti itu. Besok pagi saya masuk lagi, langsung sambung besok, berarti langsung sambung ke praktek akuntansi manufaktur. Diselesaikan ya? Besok pagi sekalian saya bahas kartu mutasi sama jurnal. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di perkuliahan saya. Kalau di jam saya sih sampai jam setengah 10. Tapi ada yang bilang sampai jam 9.15 gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jarang ketemu juga. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah hadir. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi besok pagi. Saya akhiri, saya cukupkan. Oh, saya screenshot dulu ya buat presensi. Oke, saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Iya, Bu.